Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, para pemirsa, hadirin sekalian yang berbahagia, ya, berjumpa lagi dengan kami ya, Jakarta Pemuda Dakwah. Insyaallah kita akan bersama-sama Ustadz Isna Asyirguni. Insyaallah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, melanjutkan pembahasan kemarin ya, terkait dengan siapa saja orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, masih di dalam kitab ini Ustaz ya, fikih puasa kitab Ahkamus Shalah Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz, silakan Ustaz dijelaskan. Ngomong-ngomong ada pertanyaan yang masuk Kak tuh. Oh iya, Ustaz, dari ada Ustaz. Kajian kita sebelumnya tuh. Iya, jadi ada Ustaz. Jadi pertanyaannya kan ada anak kecil Ustaz. Kan itu tidak dengan alasan karena dia masih kecil maka dia enggak wajib tuh Ustaz berpuasa kan. Jadi dengan alasan itu dia tidak mau berpuasa gitu. Gimana tuh Ustaz menjawabnya Ustaz? Iya. Jadi kalau ada anak kecil ya, dia nggak mau puasa karena dia sudah terlanjur ngaji fikih puasa. Iya. Jadi ini anak ngaji kemudian dengan ngaji malah dia mengatakan dia tidak wajib puasa gitu ya. Karena belum balik. Padahal kan kita ini orang tuanya pengen lah dia belajar gitu Ustaz. Iya, kalau anak laki-laki anggaplah balik umur 15 sampai umur 15 tahun belum puasa Ramadan gitu kan. Iya, jadi sebaiknya bagi anak-anak kecil kita latih ya sejak dini mereka puasa Ramadan seperti itu. Jadi meskipun mereka tidak wajib ya, karena kan pada sesi sebelumnya kita sudah membahas anak kecil ini tidak wajib puasa. Nah, meskipun mereka tidak wajib, tetapi kita sebagai orang tua sebaiknya melatih mereka puasa Ramadan sejak kecil. Jangan sampai nanti pas sudah balik kaget seperti itu. Karena kalau di negara-negara yang mayoritas non-muslim, ya, misalkan di Eropa, orang puasa dari pagi sampai sore itu masih kontroversi. Maksudnya, ini kira-kira kita kuat nggak nih gitu. Padahal mereka udah dewasa gitu kan. Kira-kira ini membahayakan kesehatan atau tidak dan sebagainya seperti itu. Maka sejak kecil anak-anak itu dibiasakan puasa Ramadan seperti itu, berlatih puasa Ramadan. Sehingga nanti pada saat balik ya mereka sudah biasa seperti itu. Mohon maaf ya, jangan sampai kayak kadang ya itu para pekerja yang mungkin kerjanya nggak terlalu berat, tapi kemudian dikit-dikit alasan nggak puasa gitu. Iya, kan karena ada, kalau nggak salah itu ada juga Ustaz ya katanya apakah itu termasuk Ustaz umumnya? Jadi dibolehkan bagi mereka yang kerja berat gitu. Itu saya pernah dengar Ustaz dalilnya. Itu gimana Ustaz? Iya. Kebetulan nih di episode sebelumnya kan saya sampaikan kita bisa punya kitab-kitab penunjang ya. Nah, di kitab fikih sunnah ini dijelaskan di antara yang mereka puasanya itu membuat mereka keberatan ya, memberatkan puasa. Puasa itu membuat mereka kesulitan. Itu di sini dijelaskan di antaranya adalah para pekerja berat. Artinya memang pekerjaan mereka itu sangat berat sekali sehingga susah mereka tuh puasa. Nah, mungkin misalkan kuli bangunan gitu Ustaz. Para kuli panggul gitu ya di pelabuhan dengan panas terik ya, seperti itu ya. Mereka itu kalau puasa tenaganya kurang gitu seperti itu ya. Gitu. Sedangkan di sepanjang tahun itu mereka ya kerjanya begitu gitu. Nah, maka kemudian orang-orang ini termasuk orang-orang yang dalam kategori berat di dalam menjalankan puasa ya. Kemudian boleh membayar fidyah, tetapi sebaiknya ya seorang muslim ya, karena puasa itu adalah kebaikan bagi seorang muslim, dia harusnya segera mencari pekerjaan lain ya yang akan mendapatkan kesempatan bisa berpuasa Ramadan seperti itu. Jadi
kalaupun dia harus bekerja dengan pekerjaan yang sangat berat itu, kalau bisa itu hanya jadi batu loncatan saja. Jangan terus-terusan kerja di situ, sehingga kemudian tidak bisa menikmati berpuasa selama bulan Ramadan seperti itu. Jadi yang dikalahkan justru bukan puasanya, Ustaz ya. Jadi ini sebagai ibaratnya ininya dia ya, apa namanya, di awal lah untuk mendapatkan rezeki dulu, nanti pindah ke pekerjaan yang lebih memudahkan dia. Karena bekerja ini kan pilihan, ya, kan? Bekerja pilihan. Jadi jangan sampai kemudian wah kayaknya enak nih karir di kerja kayak begini gitu, nggak pakai puasa Ramadan boleh. Nah, walaupun sebenarnya kalau kemudian orang itu punya tekad yang kuat, seberat apapun pekerjaan itu, insya Allah dengan dia sahur, dengan dia sahur itu insya Allah kuat sepanjang apa dari pagi sampai sore itu seperti itu. Iya, betul Ustaz. Ya karena kan memang tadi Ustaz ya, kalaupun kemudian bekerja itu sampai kemudian memberatkan si apa namanya si muslim ini, gitu kan, karena harusnya kan apa namanya kesehatan mereka pun terganggu harusnya kan gitu ya. Artinya kalau selama dia kerja pasti kan ada istirahat gitu ya. Ada nggak sih Ustaz sebenarnya itu seseorang itu yang ya dia tetap kuat gitu ya, harusnya gitu ya, tanpa kemudian dia harus meninggalkan tadi walaupun berat pekerjaannya gitu. Iya. Insya Allah nanti kita bahas nih. Memang pas banget pembahasan tentang orang-orang yang dia boleh tidak puasa di bulan Ramadan seperti itu. Nah, jadi ini hostnya aja udah penasaran nih. Iya. Saya sangat berharap penasaran para sahabat Jakarta Qalbu Dakwah juga penasaran untuk mendapatkan ilmu tentang fikih puasa. Dan saat ini kita akan membahas tentang orang-orang yang dibolehkan mereka tidak puasa di bulan Ramadan, tetapi tentu ada yang harus diganti seperti itu ya. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Wa man la yaqdur ala shaumi bi khalid wa huwa syekhul kabir alladhi yujhidu shaum ay yajidu fihi masyaqqah. Jadi bagi siapa yang dia tidak mampu untuk puasa ya, dengan kondisinya, siapa itu ya, yaitu syekhul kabir ya. Orang yang tidak mampu puasa itu dengan kondisinya itu adalah syekhul kabir, orang yang udah tua renta. Yujhidu shauma yujhidu saumu ya. Yang puasa itu menyulitkan dia, memberatkan dia gitu. Ai yajidu fihi masyaqqah. Jadi orang yang sudah tua renta itu mendapatkan masyaqqah, mendapatkan kesulitan dengan berpuasa. Fal maridul ladzi la yurja ya. Baru'uhu fa innahu la yajibu alaihi shaum. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang yang sakit ya, yang tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya. La yurja baru'uhu ya. Maka dia tidak wajib berpuasa. Wa tajibu alaihil fidyah ya. Orang seperti ini wajib ya, membayarkan fidyah liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min kharaj. Dan Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam urusan agama ini kesempitan ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 78. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankan puasa ya, puasa Ramadan, maka bagi mereka membayar fidyah ya, memberikan makan bagi orang miskin seperti itu ya. Jadi begitu. Nah, kalau di dalam kitab fikih sunnah memang ditambah ya, selain syekhul kabir itu tadi orang-orang yang punya pekerjaan yang sangat berat dan sepanjang tahun mereka bekerja seperti itu ya. Kayak gitu. Tapi dalam kitab ini memang hanya membatasi pada syekhul kabir saja ya. Syekhul kabir, kemudian orang yang sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya ya. Misalkan orang itu udah
Sekarat ya tadi gitu. Ya orang itu udah di Vonis. udah di tempat tidur, nggak bisa apa-apa, kemudian diinfus gitu ya, gitu. Jadi ya memang juga penyakitnya sudah kronis, sudah komplikasi ya, atau tadi sudah tua renta, tidak memungkinkan dia puasa. Gitu. Ya. Apa dalilnya? Walima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, gitu ya. Jadi dikarenakan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma ya. Dalam riwayat yang lain ini dari Abu Hurairah ya. Dalam riwayat Daruqutni ini dari Abu Hurairah, man adrokahul kibar falam yastati ayyasuma Ramadan fa alaihi likulli yaumin muddun min qamhin. Barang siapa yang mendapatkan dirinya ya, sudah kibar ya, atau barang siapa yang kibar dia mendapatkan dirinya, kibar itu maksudnya udah tua ya, udah tua renta, dia mendapatkan dirinya sudah tidak mampu untuk berpuasa Ramadan, maka wajib bagi dirinya setiap hari yang ditinggalkan itu 1 mud dari qamhin ya, dari qamhin itu dari apa? Kalau kita tuh bahannya terigu atau apa tuh? Gandum. Nah, dari gandum gitu. Nah, 1 mud ke berapa? 1 mud ya. 1 mud itu kalau dalam kitab Al-Amwal ya, karangan Syekh Abdul Qadir Zalum itu 1 mud itu 544 gram ya. Nah, karena segitu, maka para ulama, kalau kita baca kitab-kitab para ulama itu mereka membulatkan menjadi 6 on gitu ya. 544 gram ini kan 5 on lebih ya. Jadi 0,6 gram ya dibulatkan biasanya gitu. Ada yang memudahkan lagi 3/4 kilo gitu. Supaya mungkin mudah nimbangnya gitu. Tetapi secara presisi dari hasil penelitian Syekh Abdul Qadir Zalum dalam kitab Al-Amwal, 1 mud itu adalah 544 gram gandum ya. Nah ini perlu dikonversi lagi nanti kalau ke beras gitu seperti itu ya. Tapi untuk amannya tadi ya di angka 6 on ya, 0,6 kg seperti itu ya. Kemudian waqala Ibnu Umar ya, waqala Ibnu Umar idza du'ufa 'anis shaum at'ama an kulli yaumin muddan ya. Ketika seseorang itu lemah ya dari berpuasa, maka dia memberikan makan di setiap hari muddan, 1 mud ya. Dalam riwayat yang lain ada Rukutni dengan lafaz idza ajaza syekhul kabir anusiyam ya. Jika seorang yang sudah tua renta dia lemah dari berpuasa, maka dia memberikan makan setiap hari 1 mud ya, seperti itu. Kemudian waruya anasan dan diriwayatkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu du'ufa anis saumi aman qabla wafatihi. Nah, diriwayatkan bahwasanya Anas bin Malik ini lemah atau tidak mampu berpuasa ya, pada tahun sebelum beliau wafat gitu. Fa'aftara wa at'ama, maka beliau kemudian berbuka dan kemudian memberikan makan seperti itu ya. Jadi sahabat Anas bin Malik ini di tahun beliau wafatnya di bulan Ramadan itu beliau tidak mampu berpuasa ya, sudah tidak kuat gitu karena sudah tua renta ya. Maka kemudian beliau membayar fidyah, yaitu memberikan makan setiap harinya 1 mud ya. Setiap hari yang ditinggalkan itu 1 mud seperti itu ya. Wa illam yaqdur ala shaumi limaradin yukhafu ziyadatuhu wa yurja al-baro minhu lam yajib alaihi shaum. Maka ketika tidak mampu orang itu berpuasa dikarenakan sakitnya, kemudian dikhawatirkan bertambah penyakitnya ya. Wa yurjal bara'u, kemudian diharapkan kesembuhannya ya darinya, maka tidak wajib orang itu puasa seperti itu. Nah, jadi kalau yang dia itu sakit, kemudian sakitnya itu karena dia
Syekhul Kabir atau sakitnya itu komplikasi, udah nggak bisa ini orang ini puasa sepanjang tahun, maka bayar fidyah. Tapi kalau yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, ya misalkan pas Ramadan tipes, nah gitu, ya udah nggak bisa tuh puasa, ya maka di luar Ramadan kan dia sembuh, dia bisa puasa lagi. Artinya memang orang ini masih bisa diharapkan kesembuhannya gitu. Maka orang ini tidak wajib puasa pada saat bulan Ramadan, ya. Li'anna fihi harajan fayuftir, ya. Dikarenakan ada kesempitan pada saat dia sakit, fayuftir, maka dia kemudian boleh berbuka pada saat bulan Ramadan. Boleh berbuka itu maksudnya boleh nggak puasa, karena sakitnya itu. Kemudian kalau dia puasa, khawatir nambah sakit, gitu. Gitu. Yukhafu ziyadatuhu, ya. Jadi dikhawatirkan nambah sakit, gitu. Wa idza bari'a wajaba alaihil qada. Maka ketika dia itu sudah sembuh, wajib baginya untuk qada. Wajib baginya mengganti puasanya. Liqaulihi azza wa jalla, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridun aw 'ala syafarin fa iddatun min ayamin ukhar." Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, ya, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan di hari-hari yang lain. Gitu. Wa in asbaha shaiman wa huwa sahih. Kalau kemudian dia udah sembuh, ya, kemudian dia puasa wa huwa sahih, ya, dan dia sehat, summa marid, kemudian sakit lagi, aftara, boleh dia berbuka. Li annahu ubiha lahu al-fitr, dikarenakan boleh bagi dia untuk berbuka, gitu. Intinya orang yang sakit kemudian dikhawatirkan sakitnya itu nambah parah dengan dia berpuasa, boleh baginya berbuka. Kemudian wa amal musafir, adapun musafir, ya, orang yang perjalanan, fa innahu in kana safarahu duna arba'ati baridin, ya. Kalau perjalanannya itu masih di bawah 4 barid, ai duna samanina kilometer, soma. Kalau dia itu perjalanannya masih di bawah 4 barid, 4 barid itu berapa? Yaitu 80 km. Jadi kalau masih di bawah 80 km, soma, maka dia tetap berpuasa. Wala yajuzu lahu ayuftira, tidak boleh dia berbuka. Misalkan Mas Safri, ya, tiap hari di bulan Ramadan bolak-balik kerja. Bolak-balik kerja. Ya. Rumah di Duren Sawit, kerja di Sudirman, gitu. Cuma 15 km, ya. Kan tiap hari saya perjalanan, Ustaz, gitu. Stres lagi, saya lagi tuh di jalan macet lah, gitu kan. Berarti boleh dong saya nggak puasa? Nggak bisa, gitu ya. Jadi kalau masih di bawah 80 km itu belum disebut safar yang syar'i. Nah, gitu. Belum disebut safar yang syar'i. Maka dia tidak termasuk musafir yang mendapatkan keringanan, mendapatkan rukhsah, boleh tidak berpuasa. Nah, makanya di sini hati-hati nih. Jangan sampai kemudian ayat itu faman kana maridun aw ala safarin, barang siapa sakit atau sedang safar, main diterjemahkan secara tekstual aja gitu. Saya kan lagi safar, lagi perjalanan. Nah, lihat dulu kalau kira-kira perjalanannya itu masih di bawah 80 km, itu masih belum boleh gitu. Tahu dari mana, Ustaz? Ya baca aja Google Maps, sekarang gampang gitu ya. Ini jarak berapa kilometer? Berapa kilometer kelihatan tuh, ya. Li'anna safar alladhi yu'tir rukhsah, dikarenakan safar yang diberikan rukhsah itu huwa safaru syar'iyyu, itu adalah safar yang syar'i, wa huwa arba'ah barid kudirat bisamanina kilometer, ya. Yaitu 4 barid, ya, dikira-kira 80 km. Wa in kana safaru arba'ah barid fama fawqa, kalau kemudian safarnya itu 4 barid atau lebih dari 4 barid, lebih dari 80 km, falahu ayyasuma walahu ayyuftira, boleh bagi dia berpuasa, boleh berbuka. Nah, gitu. Jadi kalaupun kemudian safarnya itu lebih dari 80 km, tidak otomatis boleh tidak puasa, milih. Jadi boleh milih, boleh puasa, boleh tidak. Itu misalkan setelah melewati tadi, safar syar'i tadi. Gitu. Iya, yang dihitung jaraknya. Misalkan ke Surabaya naik pesawat, nah gitu, ya kan? Ke Surabaya naik pesawat, singkat banget itu. Lewat tuh 80 km. Secara syar'i boleh dia
nggak puasa, tetapi boleh nggak puasa di sini adalah pilihan. Gitu. Lima rawat Aisyatu radhiyallahu anha anna Hamzah bin Amru al-Aslami qala ya Rasulullah asumu fis safar. Faqala Rasulullah in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Ya, rawahu Ahmad. Ya. Ada seorang sahabat namanya Hamzah bin Amr ya, al-Aslami, dia berkata pada Rasulullah, ya, aku berpuasa, apakah aku harus berpuasa pada saat safar wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, kalau kamu mau puasa boleh, kamu mau berbuka juga boleh. Artinya itu pilihan. Tetapi di dalam kitab ini dijelaskan, fa in kana mimman la yujhidu shaum fi safar fa afdalu ayyasuma. Ya, tapi bagi orang yang tidak merasa kesulitan puasa dengan dia safar, yang afdol itu dia berpuasa. Contohnya tadi misalkan, ya kan? Ke Surabaya, emang jauh sih ke Surabaya, tapi naik pesawat. Nah gitu. Ke Surabaya naik pesawat paling 1,5 jam nyampe pesawatnya gitu kan ya. Jadi bagi mereka yang tidak merasa sulit berpuasa dalam kondisi safar, afdolnya ya, itu puasa. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Ya. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ya. Surat Al-Baqarah 184. Wa in kana yujhiduhu as-saumu fal afdalu ayuftira. Tetapi kalau puasa itu membuat dia sulit, ya, membuat dia kesulitan dalam safar, maka yang afdol itu dia berbuka. Apa dalilnya? Lima rawa Jabir radhiyallahu anhu qol, dikarenakan sahabat Jabir ya telah meriwayatkan, dia berkata, mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Rasulullah SAW pernah melewati dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan. Birojulin, Nabi melewati seorang laki-laki. Tahta syajaratin yarushu alaihil ma, yang dia menyiramkan air, ya. Menyiramkan air. Biar adem gitu. Iya. Faqala ma bala hada? Nabi nanya, ini kenapa orang ini? Gitu. Qalu shaim, orang itu lagi shaim, lagi puasa wahai Nabi gitu. Faqala laisa minal birri asyamu fis safar. Hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah kebaikan, kata Nabi, bukanlah termasuk kebaikan orang yang berpuasa pada saat safar. Konteks hadis ini tidak berarti tiap orang safar tidak boleh puasa. Tapi lihat dulu, kalau dengan dia bersafar itu dengan dia melakukan perjalanan itu membuat dia susah gitu ya, apalagi panas terik dan sebagainya, ya maka bagi dia lebih baik dia berbuka, tapi harus mengganti di hari yang lain, seperti itu ya. Baik, kurang lebih itu kajian kita pada hari ini. Jadi kita tadi membahas orang-orang yang boleh tidak berpuasa mendapatkan keringanan ya, yaitu dari Syekhul Kabir ya. Kemudian orang-orang yang sakit yang dia tidak bisa diharapkan kesembuhannya, mereka dibolehkan membayar fidyah. Ya. Kemudian bagi orang yang sakit tapi masih bisa diharapkan kesembuhannya, ya, nanti di luar Ramadan masih bisa puasa, maka dia mengganti puasanya. Termasuk orang yang safar. Orang yang safar itu sendiri, safarnya harus safar yang syar'i, baru bisa mendapatkan rukhsah, yaitu kalau safarnya masuk jarak 4 barit. Kurang lebih 80 km. Kemudian dilihat dulu karena ini adalah pilihan. Dia boleh puasa, dia boleh berbuka. Kalau kira-kira tidak memberatkan dia, lebih baik dia puasa. Kalau kemudian memberatkan, dia boleh berbuka. Nah, seperti itu. Ya. Iya Ustaz, ini gimana Ustaz? Misalkan ada orang yang dia nggak berpuasa kan, karena sakitnya cukup lama tapi dia bisa sembuh gitu. Nah dia lupa nih berapa hari dia nggak berpuasa. Misalnya, perkiraan dia misalkan antara 8 atau 9 gitu, atau 8 atau 9 gitu. Nah itu yang dipilih yang mana Ustaz? Dia lupa gitu ya? Dia lupa gitu. Berapa hari dia nggak puasa itu? Ya, Nabi mengatakan da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah ya, apa-apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. 9 apa 10 ya?
Ya supaya nggak ragu 10 Ya, gitu. baik. Ya kan? Kalau Siap, 9 siap. aduh, Betul. jangan-jangan ntar Kurang. 10 kurang gitu. Maka harus ditinggalkan yang bikin ragu-ragu tuh, yang bikin was-was itu gitu ya. Siap. Kalau kira-kira lupa seperti itu ya, lebih baik dilebihkan dalam artian supaya menghilangkan keraguan. Tapi ini nggak ada pembahasan dengan riba gitu ya. Ya. Itu dilebihin Ustaz, bukannya riba tuh. Ini bukan fikih muamalah ya, ini bukan fikih muamalah. Selain pembahasan ini fikih saum ya. Nanti pemirsa Jakarta Kolbu Dakwah, ya, sahabat Jakarta Kolbu Dakwah, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti bisa WhatsApp ke nomor 0856 772 6737. Nanti juga akan tampilkan di layar seperti itu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk kita akan bahas yang sudah kita pilih sebelum kita melanjutkan kajian selanjutnya. Baik, bisa sahabat Jakarta Dakwah. Nah, demikian yang tadi disampaikan oleh Ustadz Tisna ya terkait dengan orang-orang yang mendapatkan keringanan ya, rukhsah boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, dan jelaskan juga bagaimana kemudian menggantinya. Baik, sahabat Jakarta Dakwah, sudah terasa kita sudah di ujung acara. Nah, untuk kajian berikutnya, iya Ustaz, kajian berikutnya kita bahas tentang apa nih Ustaz? Nah, untuk episode berikutnya ini buat para wanita yang hamil dan menyusui. Seru ya, juga nih. mungkin pada saat bulan Ramadan kemudian tidak berpuasa ya, karena mungkin hamilnya berat gitu ya, karena hamilnya mabok segala macam, kemudian juga menyusui ya. Nah, kemudian tidak puasa di bulan Ramadan, bagaimana hukumnya, kemudian bagaimana cara menggantinya ya, kita simak nanti di pertemuan yang akan datang ya. Jadi itu ya untuk sekalian, bagi penasaran besok atau besok ya di episode berikutnya. Episode berikutnya kita akan jangan lupa ya untuk menyimak kembali kajian ini, insyaallah sangat bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Tutup dengan acara ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin dan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.